A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Yang kami hormati Takmir Masjid Baitul Syukur, Bapak Ustadz Dahlan beserta seluruh pengurus PKM, Bapak Ibu jamaah Baitul Syukur yang saya kangen sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu, kalau boleh jujur ya, di antara doa yang sampai hari ini itu belum putus saya panjatkan adalah keinginan besar saya suatu saat kembali ke lingkungan ini. Amin. Jadi saya itu nih, bukan bisa bersih. Atau karena kita mungkin dulu juga sudah lama banget tinggal di sini sekian lama, terus kemudian ya karena satu lain hal kita harus bicara dulu gitu ya. Tapi ada sesuatu yang tertaut di sini. Tapi yang namanya takdir Allah kita nggak pernah tahu ya. Nanti jalannya seperti apa. Maka tadi sebelum sampai ke masjid keliling-keliling, belum banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini formasinya juga hampir full timnya. Ada 1-2 yang sudah meninggalkan kita, tapi ini kelihatannya harus serius mulai dipikirkan plan cadangannya ini. Ini generasi senior ini ya takutnya kecapean kalau touring nanti gitu ya, nggak ada yang duduk di belakangnya ya, nanti repot ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah ini masih kuat-kuat semuanya, ini luar biasa Bapak Ibu, tadarusnya kenceng gitu ya, touringnya juga kenceng ternyata ya. Dari statusnya Mas Wahyu ini Masya Allah udah sampai mana ini keren ini, tadarusnya kompak ya, jalan-jalannya kompak ya. Kayak gini, kehidupan kayak gini itu menjadi kehidupan impian banyak orang ya. Jadi baik bukan hanya dalam aktivitas ibadah formal, sholat, tadarus dan lain sebagainya, tapi kemudian juga bisa guyup dalam hobi-hobi yang kemudian kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita kemarin dihubungi sama Mas Wahyu dan alhamdulillah pas kosong. Tepat 1 jam setelah Mas Wahyu menghubungi itu ada yang menghubungi lagi. Alhamdulillah berarti memang takdirnya bukan ke tempat yang lain. Mohon doanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini Ramadan ketiga kami ya, harus jauh-jauhan sementara sama istri ya, karena istri sedang ambil studi spesialis di UI gitu. Jadi tinggal saya berdua sama anak-anak. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan ketiga dan ini terakhir, karena saya kasih tahu istri pokoknya Mas nek awakmu nyiapin sahur bocah-bocah bebek sering telu, habis sekolah itu saya rampung. Ya. Alhamdulillah tadi Pak Dahlan ngerti kita udah 15 hari. Alhamdulillah saya lulus 15 hari belum kebiaran. Ini prestasi alhamdulillah, dan anak-anak masih bisa puasa penuh dari awal sampai hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami berbagi cerita mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini tentang tujuan kita berpuasa sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini gak ini macam-macam setelah kita ini berpuasa sebulan. Gak muluk-muluk apa yang kita inginkan. Setelah kita kemudian tadarus khataman berkali-kali. Gak muluk-muluk juga kemudian apa yang ingin kita dapatkan setelah kita itu beribadah apapun, sedekahnya, sekali lagi tilawahnya, sholatnya dan lain sebagainya. Kita hanya ingin menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau saja setiap yang muslim itu memiliki derajat takwa yang sama, tentunya perintah puasa itu juga bukan tujuannya menjadikan seorang muslim itu pribadi yang bertakwa. Maka sampai ditegaskan, kenapa di depannya itu amanu, yang di belakangnya itu tatakun. Jadi yang beriman itu ternyata belum tentu bertakwa. Sekali lagi, yang beriman itu belum tentu bertakwa. Kalau toh kemudian yang beriman itu otomatis bertakwa, tidak perlu kemudian redaksinya sampai la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi iman KTP itu serius ada. Iman KTP itu serius ada. Orang hanya mendeklarasikan keimanannya, tapi tidak diiringi dengan takwa. Oleh sebab itulah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin yang tidak bertakwa itu, satu, dia membahayakan dirinya sendiri. Dua, dia bisa membahayakan orang lain. Kalau dia diberikan amanah lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang seorang mukmin yang berkuasa, seorang mukmin yang memiliki kedudukan, dia tidak bertakwa, jatuh pada perilaku korupsi, jatuh pada perilaku kesewenang-wenangan. Kita lupa ada kisah indah Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan seorang Yahudi tentang baju perangnya Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar, tapi tidak ada salahnya saya ulang. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, pengingat itu senantiasa diulang agar bermanfaat bagi orang yang beriman. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau mempunyai baju perang. Kemudian suatu saat beliau lupa meletakkan baju perang itu. Ternyata kemudian dicuri oleh seorang Yahudi. Ketika Yahudi itu kemudian terlihat oleh Ali bin Abi Thalib memakai baju perang, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Yahudi itu, kembalikan itu baju. Dengan mudahnya Yahudi itu bilang, kalau ini adalah baju perang, apa buktinya? Nah, celakanya memang nggak ada namanya. Jenderal Ali bin Abi Thalib itu nggak ada di situ. Jadi memang nggak bisa diklaim. Gitu. Repot itu memang. Apakah kemudian Ali bin Abi Thalib memanfaatkan kekuasaannya untuk kemudian memaksa Yahudi itu menyerahkan bajunya? Ali bin Abi Thalib yakin 100% itu baju milik dia. Gak ada yang punya baju perang kayak gitu. Baju perang milik khalifah. Kalau bajunya anaknya Pak Jokowi kan banyak yang dipakai Bapak Ibu kalau tak terusan putih-putih itu. Semuanya punya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ya sudah, mari kita pergi ke persidangan, ke mahkamah. Kita adukan kepada hakim. Sama, hakim juga nanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai khalifah, apa bukti bahwa baju ini milikmu? Tunjukkan buktinya dulu. Ternyata bisa. Baju ini bisa aja dibikin oleh orang lain mirip dengan baju yang dia miliki. Ya, apa tandanya? Enggak ada. Apakah kemudian Ali bin Abi Thalib kemudian marah, kemudian bilang sama pengawalnya gitu ya, untuk kemudian menangkap hakim, kemudian hakimnya diganti gitu ya? Enggak. Malah justru kemudian Ali bin Abi Thalib berkata apa? Ya sudah, aku memang nggak bisa membuktikan baju ini milik. Mungkin baju ini memang miliknya Yahudi. Apa
Tidak. Ternyata kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib, kerendahan hati, tidak menyalahgunakan kewenangannya menjadi khalifah untuk memaksakan suatu kebenaran yang dia yakini, membuat Yahudi itu akhirnya berkata, aku sungguh melihat kelemburan budi pekerti Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah yang dihormati oleh kaum muslimin. Wahai hakim, sesungguhnya baju perang ini adalah benar-benar miliknya Ali bin Abi Thalib yang aku curi. Dan mulai hari ini aku memutuskan untuk masuk Islam. Jadi ketakwaan seseorang itu berdampak pada orang lain, Bapak. Ketika Bapak Ibu semangat ngaji, Bapak Ibu tadarusan, yang lihat Bapak Ibu tadarusan itu tergerak gitu. Oh, yang sepuh-sepuh aja tadarusnya ngomong gitu. Ini yang muda-muda harusnya juga lebih ngomong. Targetnya berapa kali Mas? 5 kali ya? 2. Oh, 2. Ya, saya kira 5 kali. 5 kali juga cukup. Ibunya juga masih ada. Insya Allah. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, ketakwaan itu yang kemudian akan memberikan dampak perubahan dalam diri kita, keluarga, ataupun kemudian masyarakat kita. Atau kemudian kita ambil kisah yang lain, tidak tentang seorang pemimpin, karena barangkali kita bukanlah seorang pejabat-pejabat publik misalnya, atau pejabat-pejabat struktural itu. Ambil kisah misalnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sultannya Mekah pada waktu itu. Beliau jalan udah lewat 10 meter itu wanginya masih tinggalan. Bajunya paling bagus, ya, paling bagus. Pemuda paling tampan, perawatan pokoknya luar biasa. Siapa anak muda Pak hari ini yang paling kaya? Ini gambarannya Mus'ab bin Umair kayak gitu. Tapi alhamdulillah beliau ini seorang yang cerdas. Pada saat itu dengan kekayaan beliau belum menjadi seorang mukmin. Ketika kemudian mendengar Nabi Muhammad ini mulai dakwah dan menyampaikan bahwa aku adalah utusannya Allah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mus'ab bin Umair penasaran. Tapi dia tahu dirinya ini konglomerat ini. Aku memiliki keluarga terpandang. Aku nggak bisa kok kemudian langsung kemudian menemui Rasulullah dan lain sebagainya untuk menyatakan Islam, enggak. Beliau mulai dari nguping terlebih dahulu. Beliau tahu aktivitas Nabi Muhammad di rumahnya Al-Arqam, dengerin kajian macam-macam, kemudian sampai akhirnya beliau menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya sahabat Mus'ab bin Umair ini murka, dan seketika kemudian ditarik seluruh kekayaan yang diberikan kepada Mus'ab bin Umair. Kalau hari ini mungkin kita bicaranya kartu kredit, orang-orang biasanya pakai kartu kredit, anaknya pegangin kartu kredit, gesek aja semaksimal mungkin gitu. Kartu kreditnya langsung di offin, ya, rekening banknya langsung dibekukan, mobil-mobil mewahnya langsung ditaklukkan. Hari ini modelnya ya. Sehingga kemudian tidak tersisa apa yang kemudian dimiliki oleh Mus'ab bin Umair ini kecuali baju sehelai yang beliau pakai yang sangat sederhana. Sejak saat itu kemudian beliau semakin rutin mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau berada. Dan ketika panggilan perang Uhud tiba, Mus'ab bin Umair pun akhirnya syahid. Luar biasa. Sahabat inilah yang kemudian ketika beliau syahid disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ini gimana cara kita mengkafani jenazahnya Mus'ab bin Umair? Baju yang beliau miliki tidak cukup untuk jadi kain kafan. Kita tarik ke atas, nutupin kepala, kakinya kelihatan. Ditarik ke bawah, kepalanya yang kelihatan.
Akhirnya kata Rasulullah SAW, sudah cukupkan di bagian atas, di bagian bawah ditutupi dengan dedaunan. Seorang Mus'ab bin Umair karena ketakwaannya rela meninggalkan kenyamanan, rela meninggalkan fasilitas-fasilitas yang dia miliki di dunia ini untuk apa? Menjemput kebenaran dan mengikuti kebenaran. Kadarnya nggak main-main. Syahadah, syahid. Apa itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat inilah yang kemudian kita tahu sangat sukses berdakwah, ya, sampai kemudian membentuk cikal bakal masyarakat Madinah. Ya ini Mus'ab bin Umair, luar biasa. Beliau percaya Rasulullah SAW karena kecerdasan yang tadi, membentuk kelompok-kelompok kecil di Madinah, kemudian mengkondisikan agar bisa menerima kaum muhajirin yang akan datang ke Madinah. Kelayakan Madinah, kejayaan Madinah pada waktu itu nggak bisa kemudian dilepaskan dari sosoknya Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalau kemudian belum ada yang relate dengan kita, mungkin kisahnya Abdullah bin Abbas, ya, sahabat Rasulullah SAW yang memang sangat mempunyai minat pada ilmu pengetahuan. Putra putri Bapak Ibu yang hari ini sedang belajar, itu memang sebaiknya kita dorong terus untuk senantiasa terus belajar dan meniru dan meneladani sahabat Abdullah bin Abbas. Meskipun beliau itu masih sangat muda, itu semangat belajarnya luar biasa. Dan akhirnya membuat sahabat-sahabat itu tergugah untuk terus belajar. Sahabat Abdullah bin Abbas ini suatu ketika pernah mendengar ada sahabat yang memiliki satu hadis, dan Abdullah bin Abbas ini nggak mengetahui hadis tersebut. Akhirnya apa? Didatangi sahabat itu, Bapak Ibu. Beliau sahabatnya belum buka pintu. Abdullah bin Abbas tunggu di depan pintu sampai tiduran. Karena ada, ya, nggak mau mengganggu sahabat. Sampai suatu saat sahabat itu kemudian membuka pintu dan mendapatinya Abdullah bin Abbas tiduran di rumah. Sahabat itu kaget. Abdullah bin Abbas, terjemahan Al-Quran, ya, seorang yang dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai penafsir atau penerjemah Al-Quran, karena pemahaman Al-Qurannya luar biasa. Kalau kamu ngapain di sini? Aku mendengar kamu punya satu hadis dan aku nggak tahu di situ. Aku ingin kamu menceritakan kepadaku hadisnya apa. Ya Allah, kamu manggil aku aja, aku datang ke rumahmu. Ngapain kamu ngoyo-ngoyo ke sini? Ini adalah sebuah ketawaduan adab dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu memang kita mendatangi, ya, bukan kemudian kita seenaknya sendiri memperlakukan orang yang berilmu, ya, dan forum-forum atau majelis-majelis ilmu. Ini alhamdulillah Bapak Ibu masih solid, ya, dari Ramadan ke Ramadan, ya. Pengajiannya juga ramai, ya, di Masjid Baitul Syukur ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini memang salah satu ikhtiar kita untuk menghidupkan tradisi majelis ilmu di Masjid Baitul Syukur ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa orang yang bertakwa itu tidak akan pernah rugi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tentu Bapak Ibu juga masih ingat kisah seorang imam fikih besar Ahmad bin Hanbal dan pembuat roti. Ya. Ahmad bin Hanbal ini ulama besar, salah seorang imam 4 madhab. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, ada madhab Abu Hanifah, ya, dan ada madhab Imam Malik atau Maliki. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal ini pergi ke Basrah
dan kemudian sholat Isya di tempat tersebut. Beliau merasa nyaman di tempat itu, pada akhirnya memilih untuk rebahan, ya. Karena tempatnya memang nyaman. Alhamdulillah saya juga melewati fase masjid ini sebelum renovasi dan setelah renovasi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dulu juga kebayang ini sebelumnya dulu kayak apa, senyaman ini ya. Dingin banget sampai AC-nya yang luar biasa. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahmad bin Hanbal kemudian rebahan di teras masjid, tapi ternyata tidak diperkenankan oleh marbotnya. Pergilah gitu, ini masjidnya udah mau ditutup. Akhirnya ada seorang pembuat roti yang melihat beliau juga nggak kenal siapa itu apakah itu Ahmad bin Hanbal atau bukan, pokoknya orang tua, maka dipanggilnya Syekh. Syekh itu kan panggilan kepada orang tua atau orang yang berilmu. Jadi kalau kita manggil Pak Budi, Syekh Budi itu ya boleh, Syekh Budi, Syekh Royo. Diajak ke rumah, ya. Kalau Pak ya, Bapak itu masih muda, masih kuat ngegas ya Pak ya, sampai kecepatan tinggi. Namanya siapa Joko ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ahmad bin Hanbal kemudian diajak ke rumah tukang roti atau penjual roti tersebut. Kemudian Ahmad bin Hanbal memperhatikan aktivitas membuat roti ini. Kalau nggak diajak ngobrol, nggak ngomong karena sibuk membuat adonan dan mulutnya terus melafalkan suatu kalimat astagfirullah. Jadi sambil membuat adonan itu astagfirullah. Jadi saya ngebayangin pahala paling banyak itu pahalanya ibu semuanya. Sambil ngomong astagfirullah, ngiris bawang, ngiris lombok ya. Kudune ya Pak. Astagfirullah ya. Goreng tempe, astagfirullah ya. Dia kalau sekali bukai bapak makan nih, kau larang kita astagfirullah. Penting astagfirullah Pak Ibu. Ahmad bin Hanbal sampai kemudian penasaran gitu. Wahai pembuat roti, sejak kapan kamu melakukan aktivitas ini? Membuat roti sambil melafalkan istighfar. Tidak kurang dari 30 tahun. 30 tahun tidak pernah putus membaca istighfar saat menyiapkan roti. Dan dia mengatakan semenjak 30 tahun itu, semenjak aku bikin roti dengan baca istighfar, tidak ada keinginanku yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu hal. Apa itu? Sampai sekarang ada keinginanku yang belum dikabulkan oleh Allah. Satu aja. Yaitu apa? Aku belum pernah ketemu Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Kata Ahmad bin Hanbal, akulah Ahmad bin Hanbal itu. Dan istighfarmulah yang membuatku dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumahmu. Ini amalan sederhana Bapak Ibu, tapi tidak bisa dimiliki atau dilakukan oleh setiap orang. Bahkan Ahmad bin Hanbal pun enggak melakukan hal tersebut. Jadi jangan diremehkan Bapak Ibu, ya, istighfar. Bapak Ibu juga kalau lagi nyupir ya, berangkat kerja gitu, baca istighfar ya, gitu ya. Jadi sing diputar macam dinicakan terus Bapak Ibu. Ya. Istighfar ya, istighfar, astagfirullah ya. Ibu-ibu kalau lagi nyiapin hadiah makanan gitu ya Bu ya, itu insya Allah. Karena sesungguhnya hakikat kita itu berdoa itu kan bukan kita ngasih tahu Allah kalau kita butuh sesuatu kan, bukan kan? Allah itu tahu kita itu butuh apa tanpa kita itu meminta kepada Allah. Tapi itu adalah adab dari seorang hamba kepada zat yang memberi. Adabnya yang nyuwun. Padahal sesungguhnya namanya pun Allah sudah pirsa gitu. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Subhanallah, akhirnya apa? Semua keinginan membuat roti itu semuanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang nyangka penjual roti itu akan dipertemukan oleh Ahmad bin Hanbal, bahkan Ahmad bin Hanbal yang mendatangi rumahnya. Jadi tidak penjual roti itu pergi ke majelisnya Ahmad bin Hanbal, kemudian mendengarkan Ahmad bin Hanbal mengkaji dan sebagainya. Enggak. Ahmad bin Hanbal yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumahnya. Luar biasa. Takwa inilah yang kemudian membuat kita bahkan belum beramal pun itu sudah tercatat mempunyai pahala kebaikan. Bapak Ibu masih ingat kan kisahnya Abdullah ibn Mubarak yang suatu saat ingin berencana haji. Dulu orang haji itu memang modalnya luar biasa, effortnya ya. Iya, ya khususnya saya, orang-orang yang kemarin itu viral haji naik sepeda, ya, haji jalan kaki, haji naik motor itu sebenarnya pengen napak tilas. Ya, saya sih nggak mau spekulasi ini sebenarnya Ustaz mau minta-minta aja kok gitu. Ya karena memang nggak rasional gitu ya, nggak persiapan hari ini, nggak persiapan paspor dan lain sebagainya, itu kan susah ya, nggak mungkin kita bisa pergi dari satu negara ke negara yang lain. Abdullah ibn Mubarak seperti ulama-ulama yang lain juga kalau musim haji juga pengen ibadah haji. Beliau mempersiapkan dengan sebaiknya. Di antara yang dipersiapkan adalah bekal harta, karena beliau juga ingin bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bisa bersedekah di tanah suci dan lain sebagainya. Harta sudah selesai dikumpulkan dan beliau ingin berangkat haji. Dan di tengah perjalanan beliau ketemu dengan seorang perempuan yang harus memakan bangkai. Kamu makan apa? Ini tidak ada yang aku makan kecuali bangkai ini. Abdullah ibn Mubarak kemudian berkata apa? Hajinya Abdullah ibn Mubarak sudah selesai. Diserahkannya seluruh harta yang dibawa oleh Abdullah ibn Mubarak kepada orang tersebut. Udah gak mikir lagi. Abdullah ibn Mubarak akhirnya memutuskan untuk memikirkan jalan pulang kembali ke tempatnya. Tapi karena sudah tidak mempunyai harta, perjalanan pulang pun lambat. Sehingga dari satu tempat ke tempat yang lain, pada akhirnya sampai kembali lagi ke tempatnya barengan dengan jamaah yang haji. Begitu masuk ke kampungnya, Abdullah ibn Mubarak disambut sama teman-teman kampungnya, tetangga-tetangganya. Masya Allah, gimana ibadah hajimu, Syekh? Masya Allah. Siapa yang naik haji? Aku gak jadi haji tahun ini. Kata tetangga Abdullah ibn Mubarak bercanda. Kami melihat engkau di Arafah. Kami melihat engkau tawaf mengelilingi Ka'bah. Jangan aneh-aneh. Kata beliau, demi Allah, saya tahun ini tidak melaksanakan ibadah haji. Saya di jalan ketemu dengan perempuan dan aku serahkan seluruh hartaku yang aku miliki dan aku memutuskan untuk kembali. Subhanallah. Abdullah ibn Mubarak mendapatkan pahala niat dan pahala haji. Kalau kita diceritakan itu merinding. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah takwa. Yang membuatnya adalah takwa tadi itu. Dengan berbagai macam bentuk-bentuk amal yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di setengah perjalanan bulan Ramadan ini, pertanyaan sederhana, bagaimana kabar takwa kita? Kalau la'alakum tattaqun di akhir Ramadan itu berarti 100%, ya. Maka kalau sudah 15 hari ini harusnya indikator itu sudah 50%. Ya. Coba dicek. Sudah berapa persen nih kadarnya? Baterai takwa kita sudah berapa? Jangan-jangan lali dicoloke, Pak. Bung ditacuknya nih HP, ya lah. Tapi tadi dicoloke listrik gitu. Akhirnya orang ngecas.
Wes 15 hari baterai itu masih aja 0 gitu, atau masih 5 gitu. Loh, tadi 10 kok sekarang masih 10 gitu, nggak dicolokin. Ya mungkin karena puasanya turu baik gitu. Ya daripada gibah ya, daripada kalau bangun dia terus ngomongin orang ya, kalau bangun malah berbuat maksiat ya kan gitu ya. Kalau kita dengar di kajian-kajian itu sekali itu kan gitu ya, orang turu ya dia ibadah itu ya, karena dia kalau malah itu malah maksiat ya. Makanya ya sebenarnya ya turu baik gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita cek sekali lagi. Kita pastikan pada hari ini sudah 50%. Kalau belum Bapak Ibu, sebagaimana kita kalau ngecas HP, waktunya terbatas, sementara kita pengen HP-nya ini penuh, apa yang kita lakukan? Ganti kabel, ganti adaptor, cari yang fast charging. Kalau kemarin ibadah-ibadahnya itu biasa aja, ya, 1 hari 1 juz, atau karena kemudian nggak nyampe target bahkan 1 juz, maka mulai malam ini dan sampai nanti Ramadan selesai dilipat gandakan effortnya, fast chargingnya tadi itu, ngajinya dilipat gandakan, sholatnya juga lebih khusyuk, puasanya lebih berkualitas. Apalagi ini sudah mendekati akhir, kita perbanyak sedekah, tidak lupa membayar zakat dan lain sebagainya. Harapannya kemudian di sisa waktu ini, karena fast charging yang kita lakukan, itu kita benar-benar sudah sampai kepada titik 100%. Agar apa? Setelah la'allakum tattaqun, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tin lahu ajro, dalam surat At-Tolak ayat 5. Jadi orang-orang yang bertakwa itu Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya, Allah akan hapus dosa-dosanya dan dilipat gandakan pahala-pahala kebaikannya. Sebagaimana tadi, membaca istighfar itu sepele, sangat sepele, bisa dilakukan oleh siapa aja. Tapi tidak setiap orang, tidak setiap mukmin mampu melakukannya secara istiqomah. Di dalam Islam itu ternyata yang utama itu justru amalannya, sederhana, kecil, tapi dilakukan secara terus-menerus. Ya. Tapi dilakukan terus-menerus, bukan yang langsung juga videonya habis itu besok belum gitu ya. Gas bakar besok belum lagi gitu ya. Enggak. Dikit, tapi terus istiqomah. Karena nanti dia akan terdorong untuk kemudian menaikkan level. Mesti, oh iya, udah mulai enak nih, terus menerus dan seterusnya. Atau kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu itu beruntung. Orang yang paling menahan dewi itu orang yang beruntung. Mungkin nama bukan Pak Budi. Wong pinter kalah karo wong beruntung. Wong sugih kalah karo wong bejo. Iya. Yang paling menangan di dunia ini itu wong bejo. Pas butuh pas ono. Ya kan? Cita-cita saya itu sederhana, hidup pas-pasan gitu. Pas butuh pas aja. Iya. Kalau dari saya sendiri ada yang mumpet apa itu kan? Kau belum kan belajarnya soalnya semesteran. Semesteran ya, alhamdulillah bisa bayar semesteran. Nanti pokoknya kalau sekolah yang rampung, pokoknya bisa kamu gitu. Sekolah yang rampung sama hilang. Pas Allah, pas buta, pas Allah. Penting itu, Bapak Ibu ya. Kita menjaga diri untuk tidak jatuh kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Sekarang ini hilang, sekarang ini nggak ada, sekarang ini harus kita lepas dan sebagainya. Kata yang kita miliki, tapi insya Allah kok. Kalau kita itu menjaga iman, menjaga takwa kita kepada Allah, Allah bakal ganti. Itu keyakinan yang harus kita lakukan.
la'allakum tuflihun ini di redaksinya sama, diulang 2 kali oleh Allah Bapak Ibu. La'allakum tuflihun. Kalau saya tidak salah mencatat, yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yang kedua Al-Hujurat ayat 10. La'allakum tuflihun, agar kalian ini beruntung. Maka saya bayanginnya, setelah kita kemudian berupaya menjadi pribadi yang bertakwa di bulan Ramadan ini, kehidupan pasca Ramadan kita itu adalah kehidupan yang senantiasa mendapatkan tanda kutip keberuntungan. Tentu saja keberuntungan yang tidak datang begitu saja, tapi memang keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat menjadi pribadi takwa itu berat, menjadi pribadi yang muttaqin itu berat. Alhamdulillahnya, sesungguhnya yang membuat semuanya itu menjadi mudah ini adalah komunitas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, genggam erat terus dan pertahankan komunitas kebaikan yang ada di lingkungan ini. Jangan pernah dilepas, jangan pernah dibubarkan, jangan pernah berhenti. Kebaikan-kebaikan yang sudah ada ini kita jaga bersama-sama. Karena baik seorang diri itu berat. Lebih ringan itu kalau kita berbuat baik secara berjamaah. Ya. Dia mulai kalau sendiri itu berat, tapi begitu berjamaah enteng. Tadarus kalau sendirian berat, tapi kalau bareng-bareng ringan. Apalagi secara periodik khataman gitu ya, lingkungan gitu. Itu lebih termotivasi lagi Bapak Ibu. Rapopo gitu, nggak apa-apa. Jadi yang perlu kemudian sekarang ini kita pikirkan adalah meluaskan, ya, meluaskan kebaikan kita di Masjid Baitul Syukur itu agar komunitasnya lebih banyak yang ikut. Tadi saya singgung di awal, ini second line-nya harus mulai disiapkan ya Pak. Yang seumuran dengan saya. Ya, kalau yang anak-anak kecil anak saya Zila ini kan udah generasi keempatnya jenengan itu. Ya, ini yang banyak kan malah generasi yang ketiga, generasi keempat. Ini generasi keduanya kemana? Mana teman-teman kita Mas? Saya juga. Nah iya, kan kita teman-teman kita ini. Iya. Ayo Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mantu-mantunya ya, putra-putranya yang bareng ya gitu ya, diajak semuanya untuk kemudian membangun komunitas atau lingkungan yang memang hidup dengan takwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakinnya sekali lagi Bapak Ibu, ini yang janjiin bukan saya, tapi yang janjiin Allah. Orang yang senantiasa bertakwa adalah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki. Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang akan diampuni semua dosanya, dilipat gandakan pahala kebaikannya, dan akan dijadikan sebagai orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sedikit pengingat apa yang bisa kemudian saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sesungguhnya tidak ada maksud untuk menasihati jamaah, tapi saya malah justru menasihati diri saya sendiri. Ya, saya menasihati diri saya sendiri, saya mengingatkan diri saya sendiri. Kata kirfainati kurkan kaum mukminin ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih saling harus mengingat ya. Orang-orang yang hari ini ada di samping kanan kiri kita Bapak Ibu, diingat-ingat betul wajah-wajahnya. Ingat-ingat wajah-wajahnya. Besok nanti kalau sudah di akhirat kita saling mencari ya. Ini koncoku khataman wis ketok apa dulu nih ning surga ini. Oh, belum ini. Duh, Gusti Allah. Ini koncoku khataman kok belum ketok siji iki ndi gitu. Lah biyen boros iki lho. Bisa ketok. Malune tekone pas khataman iki Gusti Allah gitu ya. Besok kita saling mencari Bapak Ibu ya, mencari. Ibu-ibu juga gitu ya. Ini ibu-ibunya mana nih yang berkumpul. Jadi bukan hanya komplit saat arisan, tapi juga nanti komplit saat di surga. Amin. Tenang aja Bapak Ibu. Nanti kalau di surga ibu-ibu seumuran semuanya, ya, seumuran semuanya.
yang sepuh, yang muda itu sama. Nggak ada lagi yang giginya ompong, nggak ada lagi yang kalau jalan harus daya pakai tongkat, nggak ada yang kalau kemudian berdiri harus pegangan tiang, pegangan tembok, semuanya seger-seger, ya kayak pas bapak ibu ini lagi ikut senang ahad pagi itu. Maka yang bisa kami sampaikan sekali lagi atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi pada kesempatan